Perkenalkan, nama saya Reynold, mahasiswa Universitas Terbuka, NIM 0536000387, Prodi Sistem Informasi. Pada video kali ini saya akan menjelaskan terkait program hitung penghasilan dalam rangka tugas 3, algoritma dan pemrograman. Adapun program yang dibuat pada tugas 3 kali ini sebetulnya merupakan pengembangan dari program yang telah dibuat pada tugas 2 sebelumnya, di mana pengembangan yang dimaksud adalah pada tugas 3 kali ini telah menggunakan array untuk menyimpan data gaji pokok dan juga data persen jam lembur. Saat ini terlihat pada layar source code untuk tugas 2 yang sudah dibuat sebelumnya, yaitu pada sebelah kiri, dan source code untuk tugas 3 yang dibuat saat ini, yaitu yang berada pada sebelah kanan. Adapun keduanya sama-sama dimulai dengan public class, hitung penghasilan, kemudian dilanjutkan deklarasi variabel. Adapun variabel yang digunakan untuk kedua program sama, yaitu golongan dengan tipe karakter, kemudian jam lembur tipe integer, kemudian gaji pokok, persen lembur, gaji lembur, dan jumlah penghasilan tipe double. Namun selanjutnya setelah deklarasi variabel untuk tugas 3 kali ini dilanjutkan dengan pembuatan inisiasi array gaji dan inisiasi array lembur. Di sini perbedaan antara tugas 2 dan tugas 3 telah ditandai dengan kotak garis putus-putus berwarna orange, yaitu yang pertama membuat array gaji, di mana array ini terdapat 3 indeks, di mana indeks 0 merupakan gaji pokok untuk golongan A, indeks 1 adalah gaji pokok untuk golongan B, dan indeks 2 merupakan gaji pokok untuk golongan C. Kemudian dilanjutkan dengan pembuatan array lembur, di mana indeks 0 sampai dengan indeks 4 merupakan persen lembur untuk jam lembur 0 sampai dengan jam lembur 4. Kemudian untuk jam lembur yang sama dengan 5 atau lebih daripada 5, maka akan menggunakan persen pada indeks kelima pada array lembur. Setelah pembuatan inisiasi array tersebut, kemudian dilanjut pada proses loop input golongan. Ini merupakan loop yang pertama pada program ini. Pada loop input golongan ini sama-sama menggunakan input hexnext dan to uppercase. To uppercase di sini dimaksudkan untuk memudahkan penginputan agar walaupun menggunakan huruf kecil maka akan dianggap sebagai huruf besar. Input hexnext ini akan mengecek untuk penentuan gaji pokok. Di sini kembali kami tandai dengan kotak garis putus-putus, di mana ada perbedaan antara program pada
tugas 2 dan program pada tugas 3. Walaupun sama-sama menggunakan operator if else, namun perbedaannya pada program 2 gaji pokok dituliskan langsung. Di sini terlihat dituliskan langsung gaji pokok pada operator if else, sedangkan pada tugas 3 kita kali ini gaji pokok akan mengambil data pada array gaji yang telah kita buat sebelumnya, di mana penginputan akan dicek. Jika penginputan golongan sama dengan A, maka gaji pokok akan mengambil nilai pada array gaji pada indeks 0. Jika bukan, maka akan dicek apakah sama dengan B. Jika cocok, maka mengambil array gaji pada indeks 1. Jika bukan, maka akan mengecek apakah C. Jika cocok, maka akan mengambil array gaji pada indeks 2. Jika bukan A, B, dan C, maka akan muncul notifikasi input golongan salah. Kemudian dengan continue akan mengulang looping dari awal looping, sehingga akan diminta untuk melakukan penginputan golongan kembali. Kemudian jika penginputan sudah tepat, yaitu A, B, atau C, maka akan lanjut ke break dan keluar dari looping. Setelah keluar dari looping yang pertama, maka lanjut masuk pada looping yang kedua, yaitu loop input jam lembur. Pada input jam lembur ini, baik program pada tugas 2 maupun tugas 3 sama-sama menggunakan perulangan while kembali, seperti loop yang pertama juga menggunakan perulangan while. Pada loop input jam lembur ini menggunakan input as next integer, di mana input as next integer ini akan mengecek apakah inputan yang dilakukan merupakan bilangan integer. Jika merupakan bilangan integer, akan diambil kemudian dicek. Di sini pengecekannya akan dicek. Jika lebih kecil daripada 0, maka merupakan bilangan minus. Akan muncul notifikasi jam lembur tidak boleh negatif, dan kemudian menggunakan continue akan melakukan pengulangan di awal looping lagi, sehingga akan diminta untuk memasukkan inputan kembali. Namun jika penginputan bukan merupakan bilangan integer, maka akan muncul notifikasi input salah, dan penginputan itu akan diambil oleh input next untuk mencegah crash dari program kita. Kemudian dengan continue, kemudian akan melakukan pengulangan looping di awal looping kembali untuk meminta memasukkan penginputan kembali. Jika penginputan yang dilakukan sudah betul, dalam hal ini bukan karakter, merupakan bilangan integer, dan integer tersebut bukan merupakan integer negatif, maka proses berlanjut ke penentuan persen lembur. Di sini terlihat untuk penentuan persen lembur juga terdapat perbedaan untuk program pada tugas 2 maupun pada tugas 3. Di sini sudah ditandai juga dengan kotak garis putus-putus orange, di mana terlihat bahwa pada program tugas 2 sama seperti pada looping pertama,
persen lembur juga dituliskan langsung pada operator if else. Sedangkan pada program 3 kita untuk penentuan persen lembur akan mengambil nilai pada area lembur yang telah kita buat sebelumnya. Di sini terlihat lebih singkat untuk penentuan persen lemburnya, di mana inputan akan dicek apakah inputan merupakan inputan angka 5 atau lebih besar daripada 5. Jika ya, maka akan mengambil nilai pada area lembur indeks ke-5. Kemudian jika bukan, maka nilai inputan akan langsung digunakan untuk mengambil area lembur sesuai dengan indeks yang ditunjuk dari inputan tersebut. Misalkan penginputan 0, maka menggunakan area lembur indeks 0. 1, inputan 1 akan menggunakan area lembur indeks 1, selanjutnya sampai dengan indeks ke-4. Hal ini dimungkinkan karena pada proses di atas penginputan telah dipastikan bukan merupakan inputan non integer, dan inputan integer tersebut juga sudah dipastikan bukan negatif, sehingga yang masuk pada proses ini telah dipastikan di awal merupakan bilangan integer dengan rentang 0 dan integer positif, sehingga inputan tersebut cukup dicek apakah lebih besar daripada 5 atau sama dengan 5. Jika ya, akan menggunakan indeks 5, kemudian selebihnya akan langsung disesuaikan dengan disesuaikan menjadi indeks yang diambil pada area lembur. Setelah penentuan persen lembur ini selesai dilakukan, maka lanjut ke proses break, kemudian keluar dari looping yang kedua. Setelah keluar dari looping kedua, maka proses berlanjut untuk perhitungan gaji lembur, di mana gaji lembur ini menggunakan logika gaji pokok yang diperoleh dari proses looping pertama dikalikan dengan persen lembur yang dihasilkan dari looping kedua. Selanjutnya masuk kepada perhitungan jumlah penghasilan, di mana jumlah penghasilan menggunakan gaji pokok pada proses loop pertama ditambahkan dengan gaji lembur yang telah dihitung sebelumnya. Kemudian pada output hasil akan menampilkan gaji pokok, gaji lembur, dan jumlah penghasilan. Demikian penjelasan untuk program yang dibuat pada tugas 3 kali ini, di mana program pada tugas 3 kali ini merupakan pengembangan dari tugas 2 sebelumnya yang telah dibuat. Hanya saja ditambahkan penggunaan array, sehingga perhitungan kemudian mengacu pada data array yang telah dibuat sebelumnya. Kemudian kita lanjut untuk mencoba menguji hasil dari program yang telah kita buat untuk tugas 3 kali ini. Sebelumnya kita hapus dulu untuk tanda yang membedakan antara program tugas 2 dan tugas 3 ini, sebelum kita copy source code ini untuk kita coba uji pada compiler kita.
Kita coba copy dulu source code-nya. Oke, sudah kita copy. Kemudian untuk compiler, di sini saya menggunakan compiler online dari Programis. Kita coba pastekan. Ya, sudah kita paste. Kemudian kita akan coba run. Oke, pertama-tama program ini akan meminta untuk kita memasukkan golongan. Kita coba memasukkan inputan yang salah terlebih dahulu. Kita coba karakter, kita coba R. Muncul notifikasi input golongan salah. Kita coba angka misalnya 5. Juga muncul notifikasi input golongan salah. Kita coba simbol misalnya persen. Juga muncul notifikasi input golongan salah. Kita coba masukkan yang benar. Kita coba huruf A kecil. Oke, inputan kita diterima. Kemudian kita diminta untuk memasukkan jam lembur. Kita coba memasukkan bilangan negatif. Misalkan kita masukkan minus 6 misalnya. Muncul notifikasi jam lembur tidak boleh negatif. Kita coba masukkan karakter misalnya huruf K. Input salah, harap memasukkan bilangan caca. Coba kita masukkan simbol misalnya crash. Ya. Misalnya crash. Juga muncul notifikasi input salah. Coba kita masukkan angka, coba kita masukkan 9 misalnya. Oke, program kita berhasil menghitung gaji pokok sebesar 5 juta untuk golongan A. Kemudian gaji lembur untuk inputan 9 sebesar 1.900.000, sehingga total jumlah penghasilan sebesar 6.900.000. Oke, coba kita clear lagi, kita coba kembali tes program kita. Coba kita masukkan huruf besar, misalnya huruf B besar. Oke, inputan kita diterima, coba kita inputkan 0 misalnya, jam lemburnya. Oke, program kita berhasil menghitung gaji pokok sebesar 6.500.000 untuk golongan B dan gaji lembur sebesar 0 rupiah untuk jam lembur 0, sehingga totalnya sebesar 6.500.000. Oke, dengan demikian kita juga sudah menguji program yang kita buat, sehingga seluruh rangkaian dari pembuatan program ini telah kita jelaskan, kemudian kita uji. Mudah-mudahan lewat pembuatan tugas 3 ini dapat memberikan hasil yang baik untuk tugas 3 mata kuliah algoritma dan pemrograman. Terima kasih.